wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita diberi tugas Pancasila Tentang apa? tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita diminta untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ada yang mau mulai? Menurutku sila pertama itu intinya tentang keberagaman agama dan keyakinan. Tapi aku sering lihat orang lebih fokus mengkritik daripada menghormati. Nah, bener banget tuh, banyak orang juga yang suka lupa kalau setiap orang punya cara sendiri untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Bahkan di agama yang sama pun prosesnya masih bisa beda. Iya, contohnya aku sedang mendalami keimananku, tapi ada aja yang suka berkomentar. Bila, aku ngerti kok maksud kamu, tapi kalau komentar itu niatnya baik, kurasa nggak salah, asalkan caranya aja baik. Betul El, mengingatkan itu penting, tapi kita juga harus lihat situasi dan pendekatannya. Aku setuju sama Manis. Kadang niat baik bisa jadi salah paham kalau caranya nggak tepat. Kemarin aku lihat kejadian seperti ini. Bila, kamu tuh nggak pakai jilbab, kita sebagai muslimah punya kewajiban nggak buat pakai jilbab? Ya aku tahu, tapi aku lagi dalam proses belajar, aku nggak mau buru-buru biar aku benar-benar siap. Tapi kalau kamu kelamaan nunggu, gimana mau konsisten? Kadang kita harus mulai dulu, baru nanti kebiasa. Menurut kalian, apa yang salah di situasi tadi? Aku pernah di posisi Dila. Kalau ditegur seperti itu, rasanya malah bikin minder. Aku ngerti maksudnya baik, tapi cara penyampaiannya bikin gak nyaman. Betul, dalam sila pertama kan kita diajarkan untuk saling menghormati proses orang lain, bukannya memaksa atau menghakimi. Kamu kayak guru agama yang galak deh. Untung Dila sabar. Kalau aku sih mungkin aku udah kabur. Aku sadar kok, mungkin aku terlalu maksa. Tapi beneran kok, niat aku buat ngingetin. Gak apa-apa kok. Yang penting kan kamu udah ngerti kalau niat baik itu harus diiringi dengan cara yang baik juga. Kita kan gak bisa menilai seseorang dari penampilan luarnya. Aku juga senang kamu perhatian, tapi aku harap kamu bisa mengingatkan tanpa membuat satu sama lain tertekan. Benar banget, dalam sila pertama nggak cuma soal menghormati sesama agama, tapi juga agama lain. Kalau di lingkungan kita tidak rukun, bagaimana mau damai dengan orang lain? Iya, contoh kecilnya aja nih, kalau ada teman kita yang lagi beribadah, kita jangan terlalu berisik, karena itu juga bagian dari menghormati. Atau misalnya, Kita punya temen yang beda agama nih, kita nggak usah nanya-nanya yang aneh, cukup hargai mereka dan gak usah berkomentar. Poin penting lainnya adalah mendukung keberagaman di lingkungan kita. Kalau kita bisa menghormati orang lain, kita juga akan lebih dihormati sama orang lain. Dan jangan lupa, selain menghormati orang lain, kita juga harus introspeksi. Kadang kita nggak sadar kalau sikap kita justru bikin orang lain merasa nggak nyaman. aku pernah lihat di lingkungan kerja ada teman yang sengaja bergantian jadwal supaya bisa menghormati teman yang lagi berpuasa. Itu menurutku keren banget loh. Nah, kalau aku, contoh sederhananya, setiap Natal aku selalu ngucapin ke teman-temanku yang Kristen. Mereka juga selalu ngehargain aku di saat Ramadan. Dan kalau ada teman yang berbeda keyakinan dengan kita jangan buat mereka merasa asing, ngobrol aja kayak biasa, nggak usah terlalu formal. Seperti kata kalian, menghormati itu nggak susah, bisa dimulai dari sikap kecil. Contohnya, kita nggak bisa maksain kehendak kita buat orang lain. Dan kalau ada yang suka mengkritik penampilan orang lain, ingat, kita itu jangan jadi polisi moral. Kita kasih tahu aja pelan-pelan. Nah teman-teman, jadi diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa sila pertama bukan hanya soal keyakinan pribadi, tapi ini juga bagaimana kita menghormati dan mendukung keberagaman. Kita harus menghormati proses orang lain tanpa menghakimi. Dan ingat, toleransi itu bukan hanya antar agama, tetapi juga di dalam agama yang sama. Karena semua orang juga mempunyai proses yang berbeda-beda. Dengan memahami nilai sila pertama, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Itulah Indonesia yang kita impikan. Betul tuh? Juga.
bukan hanya soal hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Dan yang Maha Esa. Bahkan di mendalami peranku, tapi peranku mengingat kondisinya pendekatan maksudnya baik. kamu kayak guru nanti. Dan kalau ada kita bisa menciptakan ulang-ulang nih. Yang Maha Esa bukan hanya soal sekedar